Yesus adalah gembala kita. Dia akan memimpin kita untuk menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Menjadi seorang Kristen bermaksud menjadi seorang pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus bermaksud hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yes, contohnya bagi kamu yang akan berhadapan dengan pemeriksaan SPM, banyak pilihan yang kamu mau buat. Sama ada kamu mau sambung belajar atau terus kerja di negeri lain ataupun overseas. Jadi semuanya itu melibatkan keputusan. Ya, dalam hubungan pun sama juga. Kamu ada pilihan sama ada setia atau tidak. Kan Darren? Setia aku. Berita baiknya, Tuhan adalah gembala kita. Dia membimbing kita untuk hidup dalam yang banyak pilihan. Umi, senang kita tahu mana peraturan-peraturan di gereja nih. Terlampau banyak signboard, tinggal kita baca saja. Itulah itu, setiap signboard itu bimbing kita supaya kita tahu apa yang perlu kita buat. Oh, jadi macam mana kalau Tuhan yang memimpin? Ada signboard kah? Ada. Nah, Alkitab ini sebagai panduan untuk hidup kita. Contohnya Umi, bila kita terfikir untuk membunuh seseorang, perlu kali kita berdoa Umi. Kan terang-terang Alkitab sudah cakap, jangan membunuh. Ya, kalau macam aku suka baca Amsal 15 ayat 5. Orang yang bodoh mengabaikan ajaran bapa, tetapi orang yang bijak menerima tegur ajar. Start dari sini aku baca Amsal ni kan, terus ku dengar cakap bapakku. Wih, Pastor Philip. Sharing sejak rupanya ingat Philip mantap ah. Betul orang cakap. Alkitab nih senjata bagi orang Kristen, spesial betul. Selain daripada Alkitab, ada lagi spesial, yaitu Roh Kudus. Apa tuh Roh Kudus? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 ada mengatakan, yaitu tetapi Roh Allah penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepadamu. Roh Kudus membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Aku suka cara Alkitab menggambarkan Roh Kudus. Penghibur, pembimbing, kurnia Tuhan, Roh Yesus. Tapi ramai orang sangka bahwa Roh Kudus ini adalah satu kuasa. Tapi sebenarnya ia adalah pribadi yang terlibat di dalam Tritunggal. Kalau kita cerita pasal Roh Kudus kan sampai malam tidak habis. Jadi kita sambung minggu depan. Ya. Tunggu guys. Tunggu guys. Tunggu. Selain kita baca sendiri dalam Alkitab, pimpinan Roh Kudus, apalagi cara lainnya Umi supaya Tuhan lebih membimbing kita? Kalau nasihat orang lain boleh dianggap pimpinan Tuhan kah tuh? Betul tuh, kalau kita mempunyai hikmat, kita akan sadar bahwa kita memerlukan orang lain untuk memberi kita nasihat. Contohnya, penginjil Stefanus panggil kamu supaya nasihat, supaya study dulu baru bercinta. Macam si Ernest. Apa lagi ini? Hei. Betul. Mungkin itu cara Tuhan untuk bimbing kita. Kita mesti percaya tentang hikmat daripada Tuhan yang sudah diberikan kepada orang yang Dia pilih. So, nasihat itu pun dikira menyarukan hikmat kepada kita semua. Kadang-kadang kita anggap pimpinan Tuhan tuh macam kita bawa torchlight. Kita bawa dalam hutan, kita suluh-suluh gini, kita cari bakas. Sedapnya tuh. Macam lapar pula. Wih, bakas. Bakas. Sana. Tapi lebih dari itu, pimpinan Tuhan ini seperti jalan yang terang, di mana jalan yang sepatut kita ikut, bukannya jalan yang kita mau ikut. Nampak kan perbedaan di situ? Betul tuh. Dalam Roma pun ada cakap, pikiran kita akan diperbaharui.
kita akan dapat tahu, kita akan dapat bezakan mana baik, mana buruk, dan yang mana Tuhan suka. Bukan lagi kita ikut kehendak kita, tapi kita ikut kehendak Tuhan. Salah satu hal penting yang Tuhan mau bimbing kita adalah mengenai seks. Alkitab sangat jelas menulis tentang ini. Tuhan menciptakan seks untuk seorang lelaki dan seorang perempuan dalam komitmen satu perkawinan. Ya, seks ini ada kuasa untuk menyatukan, membina sebuah keluarga dan community, serta memberi kehidupan. Tapi, sebab ianya begitu berkuasa, dia juga boleh menyebabkan banyak kesakitannya jika disalahgunakan. Macam mana lah tu kalau tersalah langkah? Kita masih ikut pimpinan Tuhan gitu? Kalau tersilap langkah sekalipun, kita masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Rasul Paulus menulis, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku." Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Kita harus melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus ke hadapan untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan. Kehidupan mengikuti cara Tuhan adalah berbeza dengan cara dunia ini. Jangan risau kawan-kawan, Tuhan secara aktif memimpin kita untuk hidup di dalam dunia ini. Dan kau pernah kayak bawa kereta kan, lepas tu sampai di traffic light pula tiba-tiba mati keren. Lepas tu huru hara kayak yang kereta tu mau bersusun siapa yang Mestilah huru-hara, begitulah kita kalau tiada Tuhan. Atau pernah kau main bola baru tiada peraturan, kau bawa guna tangan saja. Wih nasan di hijau. Nah, peraturan dibuat supaya kita lebih teratur dan tersusun. Itu adalah cara Tuhan membimbing kita supaya kita boleh memiliki hidup berkelimpahan dalam dunia yang indah ini. Hidup dalam pimpinan Tuhan adalah hidup yang rela untuk menuruti perintahnya. Dengan pimpinan Tuhan, kita pasti akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Kalau Anda mau memiliki hidup yang berkelimpahan, saya mendorong Anda untuk berdoa doa ini bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kerana Engkau adalah gembala yang baik. Engkau telah membaringkan kami di tanah yang berumput hijau. Kami tidak takut bahaya kerana Engkau menyertai kami. Roh Kudus, kami meminta pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dan nasihat-Mu, agar kami memperoleh hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus, amin. Hello guys, kami daripada PMMSMC. Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa komen untuk banyak lagi video yang akan datang. Masuk, masuk, kalian terbilang baik, masuk.